Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Yeni Istanti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut, dan rekan saya Ibu Rosmayati akan melakukan kegiatan supervisi klinis atau supervisi kelas sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan diri kami sebagai guru, dan juga ini merupakan bagian dari penilaian kinerja guru di sekolah kami. Baiklah, kita mulai percakapannya. Selamat pagi Bu Rosma. Selamat pagi Bu Yeni. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Kalau begitu, baik Bu Ros. Sebelumnya bisakah Bu Rosma untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Bu. Assalamualaikum, saya Rosmayati. Saya guru mata pelajaran biologi kelas 10, di mana saya besok akan melakukan supervisi kelas 10 dengan materi ekosistem. Di kelas 10 MIPA berapa, Bu Ros? MIPA 8, Ibu. Iya. Berarti besok Bu Rosma akan melakukan pembelajaran biologi di kelas 10 MIPA 8. Ya, terima kasih Bu Rosma sesi perkenalannya. Nah, sekarang yang saya ingin tahu Bu Ros, bagaimana sih perasaan Bu Rosma saat nanti besok akan saya lakukan supervisi di kelas? Ya, tentunya saya sangat senang sekali karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan rekan kerja saya, sehingga nantinya saya tahu hal-hal apa yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Ya, apa yang ingin Bu Rosma kembangkan dalam proses supervisi besok, baik itu dari sisi muridnya maupun dari Bu Rosma sendiri sebagai gurunya? Ya, untuk muridnya tentu saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi yang terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam. Ya, yang saya ingin tahu sekarang, apa tantangan yang Bu Rosma hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Bu Rosma ampuh, tentunya mata pelajaran biologi? Tantangannya adalah saya mengajarkan mata pelajaran biologi di kelas 10, yang mana sebelumnya saat mereka SMP, pelajaran biologi itu masih dalam naungan pelajaran IPA Terpadu, sehingga yang saya harus benar-benar menyampaikan dan mengajarkan mereka materi dasarnya. Oke, jadi kira-kira yang saya ingin tahu, apa sih persiapan yang Bu Rosma lakukan untuk supervisi besok? Apa saja? Persiapan yang saya akan lakukan, menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas itu adalah yang pertama, menyiapkan rencana pembelajaran untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar di kelas, menyiapkan materinya, dan kemudian menyiapkan media pembelajarannya untuk mempermudah proses pembelajaran. Iya, berarti untuk supervisi besok yang Bu Rosma siapkan itu adalah tentunya ada RPP-nya ya, rencana pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan memudahkan Bu Rosma dalam pembelajaran di kelas. Iya. Oke, baiklah Bu Rosma, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita besok melakukan supervisi di kelas ya Bu Ros. Iya. Atur nuhun, mudah-mudahan besok supervisi kita berjalan dengan lancar. Sama-sama. Amin. Atur nuhun Bu Rosma. Iya.
Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek dulu kerapian kalian. Ayo semuanya, laki-laki ataupun perempuan, berdiri. Lalu kalian melihat temannya apakah bajunya sudah rapi atau belum. Semuanya berdiri, Yang bajunya masih keluar, yang rambutnya itu belum rapi, dirapikan untuk laki-laki. Kerudungnya yang kelihatan rambut rapikan. Sudah semuanya? Ya, boleh kembali duduk. Nah, alhamdulillah kalian sudah terlihat siap untuk menerima pembelajaran ini. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi baru. Ada yang sudah tahu materi baru yang Ibu akan sampaikan itu apa? Tentang materi ekosistem. Apakah kalian sudah mendengar sebelumnya kata ekosistem? Sudah. Tentang keanekaragaman hayati. Coba Ibu mau bertanya, kalian sudah mempelajari keanekaragaman hayati? Itu mempelajari tentang apa saja keanekaragaman hayati itu? Ada keanekaragaman? Ayo, siapa? Ya, keanekaragaman apa, Linda? Nah, keanekaragaman? Lalu yang kedua, ada keanekaragaman? Spesies atau jenis. Yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Nah, di keanekaragaman hayati itu ada kaitannya dengan materi baru. Sebetulnya sudah dipelajari ya sebelumnya. Tetapi di sini Ibu akan menggali lagi lebih dalam tentang materi ekosistem. Di sini kita semua makhluk hidup. Coba yang kalian ketahui makhluk hidup itu ada apa aja, contohnya Cung yang tahu macam dari makhluk hidup ada apa aja? Ya Dede, apa? Manusia, tumbuhan, hewan. Betul. Dan ada yang kelewat itu adalah mikroorganisme. Semua makhluk hidup kita memerlukan untuk bernapas. Bernapas itu menggunakan apa? Ada yang tahu? Hidup menangkap apa? Menghirup apa? Satu orang aja. Oksigen didapat dari mana? Dari tumbuhan. Masya ya, dari tumbuhan. Karena tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Yang menyerap lagi apa? Nah, kesimpulan dari contoh yang Ibu kemukakan itu adalah yang dinamakan dengan ekosistem. Ada yang tahu arti dari ekosistem itu apa sih? Cung? Apa? Ekosistem adalah kolaborasi antara makhluk hidup yang terdapat pada suatu tempat. Iya. Ada lagi tidak yang mau menyempurnakan? Makhluk hidup yang terdapat pada suatu tempat. Iya. Ada lagi tidak yang mau menyempurnakan? Ekosistem itu apa? Ya, Ibu simpulkan ya, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Jadi contohnya yang Ibu sebutkan, tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Itu terjadi hubungan timbal balik. Selain contoh dari itu, di sini ada lingkungan sekolah. Ibu dengan kalian sedang terjadi apa?
Itu artinya berkomunikasi dengan antar teman dan menceritakan ilmu yang sudah didapat oleh kalian. Paham? Nah, nanti kalian sama ibu diberi. Kemarin ibu sudah pemetaan di kelas ini ya, masih ingat tidak? Nah, ibu sudah tahu bahwa gaya belajar kalian itu seperti apa yang kalian senangi. Betul tidak kemarin? Nah, di sini ada 3 ya gaya belajar kalian, yaitu dengan adanya audio. Kemudian audio itu apa? Audio visual itu melihat gambar yang ibu sudah sediakan. Lalu kemudian kinestetik. Kinestetik itu menggunakan fisik kita ya, yaitu dengan cara mengamati. Kalian sudah tahu gaya belajar kalian. Lalu kemudian ibu pun juga sudah melakukan asesmen diagnostik ya, sehingga kalian sudah paham nanti saya itu gaya belajarnya seperti apa. Oke? Nah, sebelum ke praktik ataupun ke pembelajaran, ibu di sini akan menayangkan dulu sebuah video belajar kalian, yaitu dengan adanya audio. Kemudian audio itu apa? Audio visual itu melihat gambar yang ibu sudah sediakan. Lalu kemudian kinestetik. Kinestetik itu menggunakan fisik kita ya, yaitu dengan cara mengamati. Kalian sudah tahu gaya belajar kalian. Lalu kemudian ibu pun juga sudah melakukan asesmen diagnostik ya, sehingga kalian sudah paham nanti saya itu gaya belajarnya seperti apa. Oke? Nah, sebelum ke praktik ataupun ke pembelajaran, ibu di sini akan menayangkan dulu sebuah video kalian. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbalan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dengan manusia, ilmu ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan membutuhkan peran manusia. Konsum ini disebut juga sebagai potensi bahaya. Ayat akan mulai menjadi buku dan dimanfaatkan oleh apa? Oleh tumbuhan, dan tanah pun juga akan menjadi subur kayak gitu ya. Jadi ada hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Ada kandungan suhu karena di dalam tubuh kita itu banyak mengandung Kalian sudah beres? Sudah. Yuk kembali ke kelas. Anak-anak semuanya sudah kembali? Sudah. Yang mengamati di luar sudah semuanya di kelas? Sudah. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai mengamati beberapa pembelajaran yang ibu tadi sharekan. Sekarang kita tahap selanjutnya itu adalah role play ya, metode role play-nya kita mainkan di sini ya. Tadi sudah dikasih tahu sama ibu bahwa role play itu kalian menceritakan sesama teman kalian, paham ya? Jadi setelah mengamati di luar, tadi banyak mengamati ekosistem di sekolah kan banyak ya. Ada yang kolam atau taman-taman. Terus kalau dari jendela juga kelihatan ada sawah di luar sekolah. Terus ini banyak dari banyak yang ekosistem itu. Tadi tuh aku mengamatinya dari ekosistem taman. Di taman tuh kan ada komponen
komponen-komponen itu saling menguntungkan gitu. Tumbuhan menghasilkan oksigen kan buat manusia, hewan, sama yang lainnya. Terus kalau tumbuhan itu menyerap hasil dari manusia kayak karbon dioksida kan diserap lagi oleh tumbuhan. Terus dari cahaya dan suhu yang itu juga membantu mereka semua untuk hidup. Kalau kamu menemukan apa? Aku menemukan, kalau tadi kan aku mengamati keunikan. Nah, disitu juga kan tadi ada komponen biotik sama abiotik. Nah, buat abiotiknya tadi ada suhu, udara, tanah, air. Komponen biotiknya ada ikan, kodok. Kalau serangganya ada nggak? Oh, ada pasti di pinggir-pinggirnya, nyamuk. Misalkan tadi tuh kebagian apa namanya audio visual. Nah, tapi teh bagian gambar ieu anu ku abi amati gitunya. Kita emang ada hubungannya dari beberapa poin. Yang pertama di sini teh ada komponen abiotik dan biotik. Kalau yang abiotiknya itu mungkin di sini ada air, ada sinar matahari, ada udara, ada tanah atau pasir yang ada di dasar laut. Kalau untuk biotiknya itu ada pohon mangrove, ada ikan, ada terumbu karang, ada burung juga. Nah, untuk peranannya masing-masing, yang pertama mungkin Wabi jelasin dulu pohon mangrove. Pohon mangrove itu peranannya untuk menghambat gelombang ombak. Ada konsumen, kalau konsumen itu kebalikan dari si yang tidak bisa makanannya kayak manusia, hewan terus kayak mengurai. Nah, gaya jadi si pengurai itu yang terakhir, pengurai itu bisa disebutkan ya bosan. Nah, pengurai itu berfungsi untuk menguraikan zat-zat organik di lingkungan. Terus ada komunitas itu sekumpulan dari populasi-populasi yang tempat tinggalnya sama. Jadi ada 3 individu, populasi, komunitas. Baiklah, setelah kita melakukan role play ya, kita sekarang bagiannya itu adalah mempresentasikan hasil pengamatan yang kalian tadi sudah observasi. Paham ya? Ayo perwakilan kelompok saja. Oleh siapa yang mau? Iya, oleh Linda sama Sipa ya. Boleh Linda dan Sipa ke depan. Yang lainnya mendengarkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita perwakilan dari kelompok akan menjelaskan tentang apa yang kita dengarkan tadi di video yang sudah edukasi tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem tersusun dari 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang bersifat bebas atau tidak memiliki hubungan dengan sesamanya. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang tinggal di tempat yang sama. Terus ada komunitas, yaitu sekumpulan populasi yang sama tinggal di tempat yang sama. Terus ada juga jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang tercipta dengan diri sendirinya tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami contohnya ekosistem hutan, sungai, laut. Ekosistem buatan contohnya bendungan. Atau bisa gunung. Terus ada banyak ekosistem lainnya, ada padang rumput, sabana, tundra, dan taiga.
telah ketahui tentang pembelajaran ekosistem. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk dan juga Linda. Nah, alhamdulillah ya, materi sudah kita sampaikan. Berarti kalian sudah harus bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa. Ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Azhara mau? Siapa yang mau agak? Boleh. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini itu kita mempelajari tentang apa saja? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk yang selanjutnya saya dapatkan ialah komponen dari ekosistem. Untuk komponen dari ekosistem itu ada dua, ada abiotik dan biotik. Untuk biotik itu lebih umum atau lebih banyaknya mempunyai peranan sebagai konsumen dibanding produsennya. Kalau untuk abiotik itu memiliki peranan yang lebih cenderung peranannya itu ialah sebagai produsen. Mungkin kesimpulan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimpulkan. Jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari di sini tadi tentang pengertian ekosistem, komponen ekosistem. Terdiri dari berapa komponen ekosistem itu? Dua. Yang pertama itu ada abiotik. Nanti abiotik itu apa? Benda mati. Dan biotik itu benda hidup atau makhluk hidup. Lalu kemudian macam dari ekosistem, ada ekosistem perairan dan ada ekosistem darat. Nah, untuk evaluasinya Ibu sudah menyediakan link soal yang sudah Ibu sharekan di grup kelas kita. Oke? Kalian isi dan waktunya sebentar, hanya 5 menit saja. Mangga. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan latihan soalnya? Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini Ibu tutup dan Ibu akan menyampaikan tugas untuk, bukan tugas ya, materi selanjutnya, yaitu tentang aliran energi dan jaring-jaring makanan. Kalian di rumah baca-baca mengenai materi tersebut dan nanti insya Allah kita dengan metode baru kita akan memulai pembelajaran di minggu depan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenapa sebentar Ibu ya? Maaf, Ibu mengganggu pembelajaran Bu Rosma karena ini juga untuk keperluan Ibu dan juga keperluan Bu Rosma untuk mengembangkan kompetensi Bu Rosma, terutama kita sebagai guru ya. Nah, mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini bermakna buat kalian dan Ibu yakin banyak yang kalian dapat di sini, terutama kaitannya dengan materi ekosistem. Dan mungkin nanti Bu Rosma pun untuk pembelajaran selanjutnya nanti ada kaitannya dengan rantai makanan atau dengan jaring-jaring makanan atau siklus biokimia. Nanti mungkin akan Bu Rosma juga nanti akan melanjutkan materi kita ya. Terima kasih Bu Rosma. Ya, sama Ibu sudah mau menyediakan waktunya dan sudah mau kita melakukan apa ya? Lesson study ya, kalau ya bisa sharing nantinya. Atau nuhun untuk 48 kalian ikuti. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Istanti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut. Hari ini alhamdulillah saya bersama Bu Rosma sudah melaksanakan kegiatan supervisi kelas, yaitu di kelas 10 MIPA 8, mata pelajaran biologi dengan materi ekosistem. Bu Rosma, terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Sama-sama Ibu Yeni, terima kasih juga sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi. Ya. Bagaimana perasaan Bu Rosma setelah supervisi tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya plong sekali hari ini ya. Saya bersyukur bisa melakukan pembelajaran dengan didampingi Ibu Yeni, sehingga bisa melakukan refleksi dan diskusi tentang bagaimana pembelajaran saya di kelas tadi. Oh iya Bu, gimana tadi pembelajaran saya tadi di kelas? Iya, sip. Oke, gini Bu Ros, barusan boleh kan saya memberikan saran ya? Oke. Dari kegiatan supervisi tadi yang Bu Rosma laksanakan di kelas, saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas itu sudah baik loh Bu Ros, ya. Dilihat dari antusias siswanya yang aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa Bu Rosma menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Di mana tadi saya melihat sudah terlihat bagaimana proses pembelajaran yang bervariasi berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian sudah terlihat juga bagaimana kontennya juga sudah terlihat ada variasi sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan tadi pun sebelum saya masuk kelas, saya sudah lihat RPP yang Bu Rosma buat sudah terlihat produk yang ditugaskan ke anak disesuaikan dengan kebutuhan dari anak tersebut. Nah, namun mungkin ini saran sedikit buat Bu Rosma di sini. Di dalam pembelajaran di kelas di sini tentu ada hal yang perlu Bu Rosma tingkatkan ke depannya ya di sini. Dalam proses pembelajaran ini alangkah baiknya kita bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, di mana pembelajaran sosial emosional ini untuk si anak itu bisa lebih semangat lagi. Terkadang kan kita juga dalam proses pembelajaran itu ada anak itu yang sudah mulai tidak fokus atau sudah mulai mulai lemes lah, tidak semangat lagi. Nah, saatnya Bu Rosma untuk bisa merefresh lagi bagaimana anak itu bisa kembali semangat lagi. Nah, itu saya yakin mungkin saya pun merasakan bahwa dalam proses pembelajaran di tengah-tengah itu terkadang kita suka melihat nih anak sudah mulai nih kelihatan sudah nggak fokus, sudah mulai kelihatan anak itu tidak semangat. Nah, itu saatnya kita untuk bisa menerapkan gimana caranya untuk anak itu bisa fokus kembali. Nah, itu mungkin. Terima kasih Bu untuk sarannya. Nah, memang Bu saya masih belum paham tentang apa itu PSE gitu ya Bu ya. Oke. Ya, siap Bu Ros. Nah, nanti mungkin ya Ibu nanti mungkin kita akan diskusi lagi ya tentang pembelajaran sosial emosional, dan saya pun mungkin nanti ada rencana untuk melakukan diseminasi dengan guru lain. Gimana sih cara penerapan PSE di kelas? Ada yang ditanyakan lagi Bu Ros? Iya nih Bu, saya mau bertanya. Saya sempat melihat Bu Yeni itu mengajar muridnya itu mengatur napas itu bagaimana ya Bu ya. Lalu kemudian supaya si siswanya itu, peserta didiknya itu lebih semangat lagi gitu Bu. Oke. Mungkin Bu Rosma pernah lihat Ibu ngajar ya? Di mana Ibu itu melakukan bagaimana untuk mengatur nafas pada anak itu. Nah, ini yang kita terapkan di pembelajaran sosial emosional. Kita sebut dengan teknik stop namanya. Ya, di mana nanti itu siswa itu kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Nah, bagaimana teknik stopnya? Mungkin nanti kita diskusi lagi ya, dan nanti Ibu akan sampaikan juga nanti mungkin akan melakukan diseminasi. Pokoknya nanti kita sama-sama belajar tentang penerapan pembelajaran sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkannya, dan juga saya yakin dengan PSE ini siswa akan lebih bersemangat lagi pada saat belajar. Oke Bu, baik, terima kasih banyak atas ilmunya.
Boleh ada pertanyaan lagi, Bu Ros? Boleh, Satu lagi. boleh. Ya, lagi nih. Apa rencana tindak lanjut Bu Rosma ke depannya? Mungkin untuk rencana kedepannya saya akan mengembangkan metode seperti tadi ya Bu ya, lalu saya akan selalu menerapkan kembali ke peserta didik untuk mengajar berdiferensiasi. Iya, Seperti siap itu, ya. Bu. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama Bu Ros ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kita sama-sama menerapkan PSE dan mudah-mudahan melalui supervisi tadi kita sama-sama bisa melakukan refleksi ya untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Hatur nuhun Bu Rosma, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.